warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz Saif, Ustadz Rahmat, Wijayanto, Masya Allah, jauh-jauh dari Jogja. Kaget, tak pikir Ustadz Afri. Jadi teman-teman, insya Allah malam ini kita akan menyimak materi dari Ustadz Afri dengan tema utama yaitu tentang adab. Temanya malam ini adab, tapi kalau tema yang diposting kan apa, kepak sayap keadaban. Nah, mengikuti tema kekinian, kalau kita akan belajar tentang terkait adab, bagaimana kita bersopan santun, berperilaku, karena adab tersebut merupakan sesuatu hal yang utama ya, dasarnya sebelum kita menuntut ilmu. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa menyimak materi pada malam hari ini dan kelak nantinya bisa mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Ustadz Afri sendiri adalah seorang guru yang banyak sekali membina teman-teman di berbagai komunitas. Yang saya tahu bahwa beliau membina juga terutama di mahasiswa Masjid Ulul Azmi UNER ya, yang mendatangkan pertama kali Ustadz Abdul Somad di Surabaya. Saya kira saya dulu ikut di berbagai tempat. Beliau juga founder di Majelis Ahbabul Rasul, juga founder di Gerakan Mengabdi Mengajar. Nah, nanti mungkin FLP kedepannya bisa juga jalin kerjasama ya kan, satu di bidang literasi juga sepertinya. Dan berbagai, ada juga di komunitas ID ya, komunitas menulis kalau nggak salah itu Ustadz ya. Lalu ada Serambi Hijrah, dan berbagai komunitas yang lain. Masya Allah, kita pasti banyak belajar dari beliau. 1940 kita mulai teman-teman semua. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amar khabir. Kama sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita bisa berjumpa di taklim pengurus edisi ketiga di malam hari ini, Sabtu tanggal 20 Recording in progress. 2021. Sholawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat risalah yang beliau bawa kita jadi mana tahu yang hak dan yang batil. Mari kita buka majelis yang mulai ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, sambil nunggu yang lain, nggak apa-apa, kita mulai saja ya teman-teman. Kepada yang kami muliakan Ustadz Afri Andriarto, kami persilakan untuk memulai materinya. Monggo Ustadz. Baik, matur Mas Danang. Saya nyuwun bisa diizinkan untuk share screen nggih Mas Danang? Nggih, monggo. Baik. Ini soalnya masih disable. Iya, dibantu. Baik, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musalliyan musalliman ala habibina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, ikhwani wa akhwati hafizakumullah, saudara-saudari sekalian, Mas Danang dan keluarga besar FLP Surabaya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diundang untuk bisa bersilaturahim sekaligus bersilatul ilim ya dengan teman-teman keluarga besar FLP Surabaya dalam satu pertemuan yang insya Allah mulia. Sebab kita tidak berkumpul kecuali dengan niat yang mulia, membahas sesuatu yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut pula perkumpulan kita dengan anugerahnya berupa kemuliaan dari sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu hal yang teramat penting, begitu ya, teramat penting kita katakan, karena bab adab ini satu hal yang menjadi hal yang sangat ditekankan di dalam agama kita, tetapi di masa-masa kita saat ini menjadi satu hal yang justru semakin luruh, luntur dan kurang diperhatikan oleh generasi muslimnya. Padahal kalau kita perhatikan dalam sejarah, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para sahabat dan disabdakan Rasulullah bahwa para sahabat adalah sebagai sebaik-baik para sahabat, sebagai sebaik-baik generasi. Selain karena memang apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, menjalankan dakwah dan menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dalam satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan Abu Bakar, ya, kita faham siapa Sayyidina Abu Bakar itu, ya, kita faham siapa dan bagaimana kedudukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai seorang sahabat yang bahkan Allah memuliakan dan mengabadikan momentum itu di dalam Al-Quran, ya, dengan sebuah dialog Rasulullah dan beliau ketika berada di Gua Thur. Nah, kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar memiliki posisi yang sedemikian mulia gitu. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa bukan perkara sholatnya Abu Bakar, bukan karena puasanya Abu Bakar, dan juga bukan karena perkara sedekahnya Abu Bakar yang menjadikan ia lebih mulia di atas kalian, kata Rasulullah, tetapi justru karena adab dia, ya, terhadap Rasulullah SAW, adab dia terhadap agama ini. Karena itu berbicara tentang agama ini, berbicara tentang Islam dan berbicara segala hal tentangnya, juga berkaitan membahas tentang dakwah misalnya, kita tidak bisa lepas dengan yang disebut dengan adab, begitu ya. Kita mulai pembahasan malam hari ini dari sebuah pengantar, dari sebuah kisah sahabat. Kita berbicara tentang adab itu bermula dari, kalau teman-teman membaca, saudara-saudari sekalian membaca hadis kedua Arba'in Nawawi, ya, insya Allah familiar lah. Kalau kita ngomong tentang Arba'in Nawawi kan insya Allah jelas familiar di tengah-tengah kita. Ada di hadis kedua, itu hadis terpanjang yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Dia menjadi hadis pertama di dalam Sahih Muslim. Nah, itu diceritakan bahwa ada seorang pemuda, ya, ada seorang lelaki yang tampang parasnya elok, menawan tampan, tapi nampak ia dari perjalanan jauh. Ulama mengatakan disebutkan sebagai perjalanan jauh itu sebagai isyarat bahwa sahabat yang duduk saat itu tidak ada yang kenal, begitu. Jadi kalimat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang di tengah kami saat kami halaqah dengan Rasulullah, yang ia nampaknya dari perjalanan jauh, itu kata ulama itu isyarat bahwa sahabat yang duduk di dalam halaqah tersebut itu adalah tidak mengenali. Ya, tidak. Ini suara saya terdengar, Mas Danang? Terdengar, Ustaz. Oh, Dengar Ustaz, terdengar jelas. ada yang chat di rumah tidak terdengar suaranya. Jadi ketika sahabat, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, itu sahabat-sahabat yang duduk di dalam halaqah itu tidak ada yang mengenali. Itu syarah para ulama mengenai hadis itu. Tidak ada yang mengenali, tapi ketika tidak ada yang mengenali, tetapi anehnya dialog itu berlanjut sedemikian panjang sampai tadi saya sebutkan sebagai hadis terpanjang dalam Arba'in Nawawi itu. Misalnya mengenai pertanyaan pertama adalah akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, kemudian dijawab. Kemudian akhbirni anil Islam, kemudian dijawab Rasulullah. Kemudian ketiga akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian ditanya lagi mata sa'ah, kapan hari kiamat, ya, kemudian Rasulullah mengatakan mal mas'ul bi'alam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian tanya lagi tuh si lelaki tadi, akhbirni an amaratiha, kalau begitu jelaskan saja kepadaku tentang ciri-cirinya kapan kiamat. Itu sampai dialog selesai, jawaban disampaikan oleh Rasulullah,
itu tidak ada satupun sahabat yang bergeming kemudian penasaran begitu tanya sama Rasulullah, ya Rasul interupsi siapa sih sebenarnya dia begitu. Padahal di dalam riwayat itu juga Sayyidina Umar mengatakan ketika si lelaki itu menyatakan pertanyaan, Rasulullah menjawab, lelaki itu anehnya selalu membenarkan, sodakta, kau benar ya. Sayyidina Umar berkata dalam riwayat hadis itu, fa'ajibna lahu, kami heran. Yas'alu wa yusaddiquhu, dia tanya tapi dia yang benerin sendiri, kan aneh itu ngetes namanya, bukan tanya gitu ya. Dan itu beberapa pertanyaan, tetapi uniknya uniknya adalah riwayat ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar yang kita tahu secara tipikal emosional bagaimana model karakternya Sayyidina Umar, yang kalau dalam beberapa riwayat ada sahabat-sahabat yang mengusik hati Rasulullah atau mengganggu kondisi Rasulullah, selalu Sayyidina Umar berada di posisi terdepan ya untuk melindungi Rasulullah begitu. Kadang sampai disifati beliau menghunus pedangnya untuk menghadapi sahabat itu. Tetapi anehnya kali ini Sayyidina Umar itu diam saja. Termasuk sahabat yang ada duduk di situ diam saja. Tidak ada yang interupsi. Ya Rasulullah interupsi itu siapa sih nanya-nanya kayak gitu? Tidak ada. Ya. Pertama kita ngomong itu. Maka kita belajar dari situ. Ini disampaikan oleh seorang ulama besar namanya Sayyid Abdullah Al-Haddad di dalam salah satu karya beliau. Nah, kita belajar adab bermula dari model para sahabat itu ketika mereka duduk di hadapan Rasulullah, bagaimana mereka bisa menahan diri untuk tidak melakukan interupsi di hadapan Rasulullah. Dan sebenarnya itulah ekspresi-ekspresi adab yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW. Ini yang disebutkan saat Rasulullah didatangi oleh pemuda berbaju putih itu, ya sahabat menyimak dialog antara Rasul dan pemuda tersebut hingga Rasulullah menjelaskan siapa pemuda tersebut. Jadi tidak ada interupsi itu. Ya Rasulullah siapa sih dia nanya-nanya kayak gitu? Itu diam saja. Sampai kemudian di akhir hadis itu Rasulullah baru tanya. Justru Rasulullah yang ngetes, tanya kepada sahabat. Atadri manis sa'il. Hei sahabat, tahu enggak kalian siapa yang tanya itu barusan? Itu setelah si pemuda yang tidak lain adalah malaikat Jibril itu meninggalin majelis, ninggalin halaqahnya Rasul. Atadri manis sa'il. Tahu enggak kalian siapa itu tadi? Itu Rasulullah yang buka omongan. Maka kemudian para sahabat bertanya, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui ya Rasul. Nah, itu bentuk adabnya. Itu ngomong tentang adab lagi. Kemudian barulah Rasulullah menjelaskan, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya baru saja itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan perihal agama kepada kalian. Nah, nilai-nilai semacam inilah kemudian yang oleh para ulama-ulama pakar pendidikan muslim diserap di dalam karya-karya mereka yang membahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Misalnya kalau di dunia pesantren kita mengenal sebuah kitab yang monumental karya Imam Az-Zarnuji yang berjudul Ta'limul Muta'alim. Itu sebuah kitab yang sangat tipis sebenarnya, tetapi menjadi masterpiece dan menjadi rujukan bahkan pendidikan di Eropa begitu ya, Ta'limul Muta'alim. Nah, itu di dalam bab Ta'limul Muta'alim itu mengajarkan bab misalnya dijelaskan di antara adab santri murid di hadapan guru adalah tidak menyela pembicaraan guru, tidak memulai pembicaraan sebelum guru berbicara, dan itu yang kemudian kita lihat berkembang menjadi etika menuntut ilmu di lingkungan pesantren. Nah, itu kita ngomong adab. Nah, dari siapa yang kita belajar dari siapa nilai-nilai itu? Ternyata dari sahabat Rasulullah SAW. Yang lain misalnya, ini hadis populer juga, sebentar. Nah ini, kita mungkin sering mendengar sebuah riwayat cerita hadis dari para guru-guru kita, dari para asatidz kita tentang seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah, ia mengaku telah berbuat zina, begitu ya. Kemudian si perempuan itu ingin mengajukan diri kepada Rasulullah agar ditunaikan hukuman ya atas dirinya. Kemudian Rasulullah kan ya wis biar lahir dulu baru nanti kamu dihukum begitu. Ya itu uniknya di dalam dialog itu antara Rasulullah sama perempuan itu tidak ada satupun dari sahabat yang kemudian kepo gitu ya. Sopo sing lanang misalnya ya. Ala-ala akun-akun itu. Sopo sing lanang ki? Kok sampai ngelakoni seperti ini? Kok kurang ajar? Misalnya tidak ada seperti itu. Atau kemudian mengatakan hal-hal lain yang menginterogasi perempuan itu. Tetapi coba perhatikan Rasulullah itu dengan hati-hati ketika perempuan itu lapor, ya Rasulullah celaka, saya datang kepada jenengan, datang kepada Anda agar saya minta engkau tunaikan hukuman atas diri saya karena saya telah berbuat zina. Dan saat ini saya hamil atas hasil perzinahan saya. Itu Rasulullah masih dengan kelembutan hatinya berkata, "Ndaklah, mungkin kamu cuma ciuman saja, mungkin kamu cuma pegangan saja." "Ndak ya Rasulullah, aku telah berzina." "Ndak, mungkin kamu ciuman saja." Sampai begitu. "Ndak ya Rasulullah, aku berzina." "Ndak, mungkin kamu cuma berpelukan saja."
Itu sampai dibuat seperti itu sama Rasulullah, saking bentuk rahmatnya Rasulullah kepada umat beliau. Sampai terakhir Rasulullah mengatakan, dia mengatakan, enggak Rasul, saya benar-benar berzina dan saya hamil. Saya sekarang mengandung ya atas perzinahan saya. Ya sudah, kalau kata Rasulullah, ya sudah. Kalau begitu tunggu anakmu lahir baru kemudian ditunaikan hukuman atas dirimu. Dan itu sahabat tidak ada yang kemudian kepo atau tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah siapa pelaku laki-lakinya, ya Rasulullah dari mana dia berasal. Tidak. Sahabat bertawakuf. Sahabat menahan diri untuk tetap bisa menjaga sikap yang kita kemudian sebut adab saat ini di hadapan Rasulullah SAW. Maka itu Sayyid Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa cobalah perhatikan setiap gerak-gerik, aktivitas, bahkan diamnya para sahabat Rasul. Dari sanalah sebenarnya kita bermula belajar ngomong tentang adab. Begitu. Jadi secara perbuatan, secara aktivitas itu adab itu ada dari sana. Contoh lain, kita ngomong dulu sejarah dari para sahabat. Ada dalam sebuah riwayat yang sangat populer. Jadi kalau ngomong tentang adab itu memang wilayahnya zauk ya, wilayahnya itu wilayah rasa ya, wilayah rasa lagi. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang sahabat besar Rasulullah SAW, ya, seorang ulama di kalangan para sahabat yang juga merupakan sepupu ya dari Rasulullah SAW, misanan dari Rasulullah SAW, yang mana beliau disebut sebagai habrul ummah, ya, tokoh utama umat ini, dan mendapatkan doa dari Rasulullah dengan dipegang dadanya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu punya guru juga sama dari golongan sahabat. Ya, kalau tidak salah nama sahabatnya juga sahabat besar ya, sahabat besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Z, sahabat Z ya, kalau tidak salah namanya sahabat Z. Itu guru dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini dalam satu kesempatan datang mau bertamu ke rumah gurunya itu, yang juga seorang sahabat itu. Kemudian ketika berada di depan rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Z tadi itu, dilihatnya ternyata pintu rumahnya gurunya itu masih tertutup. Ya, masih tutupan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau itu ngambil ridanya. Rida itu selendang. Kalau kita sebut surban, ya. Itu beliau ambil, kemudian beliau hamparkan di depan pintu rumahnya gurunya tersebut. Kemudian beliau duduk menunggu sampai pintu itu terbuka. Beliau tidak kemudian notok assalamualaikum, enggak, tetapi beliau menunggu di depan pintu rumah gurunya sampai diriwayatkan beliau tertidur di depan pintu rumah gurunya itu. Diriwayatkan saking cukup lamanya beliau menunggu itu, tubuhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sampai berdebu. Karena kan memang kita paham ya, di zaman Rasulullah kan belum ada program pavingisasi para caleg, begitu ya. Jadi masih debu semua nih, masih tanah semua nih. Jadi ketika ada orang lewat dan lain sebagainya, ini tanah, ini bajunya Abdullah bin Abbas ini berlumuran dengan debu. Sampai saat itu gurunya itu buka itu karena kemauan diri, bukan karena tahu di situ ada Abdullah bin Abbas. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas belum sempat WhatsApp gurunya, guru saya di depan pintu, belum sempat tuh ya. Akhirnya dibuka. Betapa terkejutnya sang guru ketika mendapati ada Sayyidina Abdullah bin Abbas di depan rumahnya. Apa yang membuat gurunya itu agak sungkan? Karena faham Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk keluarga Rasulullah, kan masih misanan Rasulullah. Ya, kita sebut sebagai min ahli baiti Rasulullah, termasuk ahli baitnya Rasulullah. Sungkan luar biasa. Akhirnya dibangunin ini oleh gurunya, wahai Abdullah bin Abbas, mengapa kau lakukan ini? Kalau kau memang ada perlu dengan aku, ketuk saja pintuku. Kata Sayyidina Zaid tadi, gurunya Abdullah bin Abbas. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aku datang ke sini karena aku ada perlu sama engkau. Aku datang ke rumahmu karena saya yang ada perlu sama jenengan. Wahai guru, saya mau ngaji sama, saya mau ta'lim sama jenengan. Karena ini keperluan saya untuk jenengan, ya sudah, saya harus menunggu sampai urusan jenengan di dalam rumah selesai. Saya tidak mau kehadiran saya ke rumah jenengan mengganggu perbuatan aktivitas pekerjaan yang sedang Anda kerjakan di dalam rumah. Itu bagian dari adab. Makanya kemudian ada menjadi tradisi ya di lingkungan pesantren misalnya, atau di dalam adab-adab ta'lim itu, di antara adabnya kalau bertamu ke rumah guru, ke rumah kiai atau ke rumah ustadz, itu memperhatikan waktu-waktu sawannya. Bahkan beberapa santri-santri yang memang memperhatikan adab ini benar-benar mengamalkan itu. Nggak notok pintu rumah kiai sampai kiai membukakan pintu. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini ngomong, bagi sebagian orang mungkin menganggap itu santri hulu, itu santri berlebihan sekali. Itu santri kultus sekali sama kiainya.
sampai berbuat sampai seperti itu. Nah, padahal sejarah menceritakan bahwa para sahabat pun melakukan hal seperti itu. Nah, ini kita ngomong tentang adab. Nah, sekali lagi wilayahnya kalau begitu kita sudah tahu arah adab itu kemana sebenarnya. Adab itu ternyata ya wilayah dzauqiyah, wilayah perasaan begitu ya. Meskipun nanti kita akan temukan adab itu sumbernya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Begitu juga dengan penjelasan para ulama-ulama kita. Itu sekilas saja. Masih banyak sebenarnya kalau kita gali sejarah tentang adab para sahabat bersama Rasulullah, adab bersama sahabat ketika sesama mereka. Misalnya yang juga populer disebutkan kalau sahabat itu duduk di dalam majelisnya Rasulullah, kan disifati oleh para ulama mereka sampai pada burung-burung itu hinggap di kepala mereka karena menganggap itu batu-batuan atau benda mati. Nah, kok bisa sampai anteng begitu? Nah, itulah yang disebut sebagai adab itu sebenarnya. Ya, karena tidak kemudian kalau saya pernah begitu ya datang gitu talaki ngaji dengan seorang syekh namanya Syekh Nuruddin Al-Banjari, beliau di Bogor pesantrennya itu sedemikian ketat ya memperlakukan adab kepada santri begitu ya. Ketika posisi duduk seperti apa sejak awal seperti itu sampai berakhir ya. Jadi kalau saya sebenarnya tidak kuat begitu ya karena mungkin asam urat agak tinggi begitu, harus ganti jagang kanan jagang kiri gitu ya. Kalau di sana itu memang lempeng tuh dari awal sampai akhir duduknya seperti itu, tidak ada yang berubah posisi ya, apalagi kemudian main-main yang lain dan lain sebagainya. Ini adab. Nah, kita masuk lagi lebih lanjut tentang bagaimana adab. Nah, baik, bismillah, itu tadi pengantar ya bahwa sebelum kita ngomong adab seperti apa, sejarahnya seperti apa, ayat Al-Quran seperti apa, hadisnya seperti apa, realisasinya seperti apa, aspek apa saja kaitannya dengan akhlak seperti apa. Tadi kita mulai dulu dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan adab di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal. Kalau kita berbicara tentang sesuatu di dalam agama ini dengan sebuah istilah, penting kiranya kita mengklirkan dulu apa maksudnya, apa maknanya, apa definisinya. Dan itu menjadi tradisi ya di kalangan para ulama. Kalau mau membahas satu pembahasan, maka harus dulu dijelaskan apa definisinya. Begitu sebelum panjang lebar ngomong ke sana kemari, mau debat ke sana kemari, tetapi belum disepakati itu definisinya apa. Sehingga definisi itu punya fungsi membatasi pembahasan dari apa yang akan kita maksud dari dalam istilah itu, begitu ya. Nah, istilah adab kalau kita ngaji fikih ada yang disebut dengan lughatan wastilahan, secara bahasa dan secara istilah. Kan begitu biasanya kalau kita ngaji fikih. Nah, di sini istilah adab dari mana berasal? Nah, kita bahas adab dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan sejarah istilah adab itu sendiri. Baik. Mulanya di sini. Kalau kita mencari kalimat adab itu di dalam Al-Qur'an kita tidak menemukannya. Coba cari yang punya Al-Quran digital, coba ditulis adab, itu tidak akan menemukan kalimat adab. Tetapi ulama tafsir diantaranya adalah Ibnu Katsir ya. Diantaranya Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau yang populer, tafsir Ibnu Katsir atau disebut tafsir Al-Quranul Azim itu menukil ayat ini dan menjelaskan bahwa ayat inilah yang menjelaskan tentang adab. Sebagaimana dinukil dari pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, ada dalam tafsir Ibnu Abbas dan tafsir ini yang disepakati oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau gitu ya. Jadi ketika Allah berfirman qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan kalimat qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu, itu realisasinya bagaimana? Adibuhum wa allimuhum, didiklah mereka. Siapa mereka itu? Anak dan istri-istrimu itu dengan adab dan ajarkanlah mereka dengan ilmu. Jadi secara istilah, secara lafadz begitu ya, kalimat adab tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ia muncul di dalam tafsir para ulama yang menjelaskan ayat Al-Quran. Yakni tadi saya sampaikan At-Tahrim ayat 6 di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, menukil dari pendapat Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib bahwa memelihara diri dan keluarga dari api neraka itu dengan cara mendidik keluarga itu dengan adab,
dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya, mengajarkan ilmu kepada anak dan istri kita. Ini pertama. Kemudian hadis. Bagaimana dengan hadis? Baik. Yang pertama ada sebuah riwayat hadis yang dinukil oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir, di mana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis dengan lafziyah, secara lafaz menyebut kalimat adab, di mana Rasulullah mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku adab, begitu ya. Adabani Rabbi, Tuhanku telah mendidikku dengan adab, telah mendidik adabku, begitu. Fa ahsana ta'dibi, maka menjadi baiklah adabku. Itu tekstual, literal, begitu ya, bahwa ada kalimat adab di dalam redaksi hadis Rasulullah. Tetapi dalam riwayat yang lain, meskipun riwayat ini ada yang menyatakan hadis ini dhaif, tetapi di dalam kitab yang saya miliki ya, DKI itu menyatakan hadis ini sahih, begitu ya. Maklumlah di kalangan para ulama hadis demikian ada perbedaan. Kemudian riwayat yang lain di dalam riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani ya, di dalam Mu'jam beliau, hadis ini dijadikan rujukan oleh para ulama bahasa, ya, dijadikan rujukan oleh para ulama bahasa di dalam meneliti sejarah adab. Ya, diteliti itu hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang adab, dan hadis yang kedua ini dijadikan salah satu rujukan asal mula kata adab. Begitu ya. Karena adab itu secara bahasa sebenarnya adab itu artinya mengundang. Mengundang. Adaba itu arti aslinya mengundang. Yang kemudian oleh para ulama berikutnya difahami bahwa undangan itu, mengundang atau undangan itu lebih dikonotasikan kepada segala hal yang mengajak atau menyeru seorang manusia menuju akhlak yang terpuji. Jadi dikonotasikan ke arah sana. Nah, hadis ini berbunyi seperti ini. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Ya, tadi sebelum baru saya join tadi kan saya dengar Mas Dani berbicara tentang belajar Quran ya, belajar tentang makhraj huruf dan seterusnya. Nah, ini nih ayatnya, hadisnya nih, hadis riwayat At-Tabrani ada dalam Mu'jam Al-Kabir. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ma'dubatullah. Ma'dubah itu artinya jamuan sebenarnya. Ma'dubah yang kemudian ada ambil kata adaba itu, ma'dubah itu artinya jamuan. Jadi tadi ya, kembali kepada yang tadi saya sampaikan, maknanya undangan secara bahasa. Sehingga ma'dubatullah, Al-Qur'an itu jamuan Allah. Al-Qur'an itu adalah undangan Allah. Fata'allamu min ma'dubatih, maka hendaklah kalian belajarlah kalian dari jamuan Allah, jamuannya ya, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian, semaksimal kalian, ya, semampu yang kalian lakukan. Jadi di dalam konteks hadis ini Al-Qur'an dijadikan sebuah perumpamaan atau istilah tasbih, ya, perumpamaan, permisalan dari sebuah undangan Allah atau jamuan Allah. Sekali lagi ini secara bahasa. Secara bahasa. Kalau secara bahasa kita ambil di hadis yang kedua ini, maknanya adab itu adalah undangan atau jamuan Allah kepada sesuatu yang sifatnya mulia atau sesuatu yang sifatnya baik. Kalau di hadis yang di atasnya itu literal sekali lah, tekstual sekali atau tersurat sekali, makna kalimat adab itu arah kepada pendidikan jiwa atau pendidikan rohani kepada sesuatu yang terpuji. Sudah clear? Ini sekilas kita bahas adab dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kita dasar nih, adab itu bukan bagian sekedar dari filsafat Islam, misalnya kita katakan. Adab itu bukan sekedar hasil ijtihad ulama, tetapi dia punya akar yang didasari dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Next berikutnya. Nah, ini nanti kita sampai pada akhir tentang definisi secara terminologi atau secara istilah. Secara istilah adab. Jadi di dalam sejarahnya memang istilah adab itu bahkan dikenal sejak sebelum Islam. Ya, hal itu juga disampaikan oleh seorang orientalis, ya, seorang orientalis yang mana memang dikatakan oleh orientalis itu istilah adab ini istilah yang kemudian oleh Syekh Naqib Al-Attas disebut mengalami islamisasi islamisasi bahasa Arab, begitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi istilah adab sudah ada sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu hadir.
Karena Islam itu kan agama para nabi sejak Nabi Adam. Tapi yang dimaksud ini Islam yang dibawa syariat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam masa pra-Islam, ya di dalam masa pra-Islam sebelum Islam datang, adab itu difahami sebagai satu norma atau satu etika bertingkah laku, begitu ya, yang didasari dengan dua nilai utama. Yang pertama dipandang terpuji, yang kedua diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga istilah adab di masa itu ya sudah ada yang konotasinya pada hal yang terpuji dan diajarkan generasi ke generasi. Penyebutan poin yang kedua generasi ke generasi itu menunjukkan bahwa nilai adab itu ya sifatnya masih berdasarkan kesukuan atau konsensus satu masyarakat tertentu. Ya adab Jawa misalnya kita sebut etika orang Jawa begitu ya. Bagi orang Jawa adab berarti etika, tapi bagi orang Batak belum tentu itu etika. Nah, begitu. Bagi orang Cina itu etika, tapi bagi orang Lebanon itu belum tentu. Nah, begitu. Itu masa pra-Islam. Tapi kemudian, nah ini yang tadi disebut oleh Syed Naqib Al-Attas bahwa istilah adab itu mengalami islamisasi bahasa, atau kalau kemudian kata seorang tokoh budaya dari Jepang disebut dengan istilah transformasi semantik begitu ya dalam kajian sastra. Nah, di masa awal Islam adab itu berkembang tetapi memiliki makna yang lebih mengarah berkonotasi pada nilai-nilai keislaman, yaitu makna secara bahasanya at-tahdzib wal khuluq. Ya, pendidikan dan budi pekerti. Nah, jadi arahnya sudah mulai mengarah kepada sesuatu yang lebih jelas, pendidikan dan budi pekerti. Lanjut. Masuk lagi setelah masa Rasulullah berlalu, masuk pada masa Bani Umayyah. Nah, mafhum adab berkembang lagi, maknanya menjadi at-ta'lim, pengajaran. Nah, di masa Bani Umayyah ini mulailah berkembang aktivitas pengajaran, sehingga termasuk yang berkaitan dengan pengajaran seni, budaya, sastra, orang-orang yang melakukan aktivitas itu disebut dengan istilah mu'addib. Ya, pelakunya disebut sebagai istilah mu'addib. Ya, jadi di masa Bani Umayyah. Dan di fase akhir ini, di masa Bani Abbasiyah, adab memiliki makna at-tahdzib wa ta'lim ma'an. Ya, pendidikan sekaligus pengajaran. Ya. Nah, sehingga ketika kemudian masuk pada wilayah Bani Abbasiyah ini, nilai-nilai etika, kemudian moral, budi pekerti yang disampaikan dan ditransformasikan melalui proses pendidikan dan pengajaran ini, yang kemudian dikodifikasikan dalam bentuk syair dan lain sebagainya, berkembang itu etika adab itu menjadi satu kajian di dalam kajian kesusastraan. Maka itu dan semenjak itu adab itu konotasinya pada aspek kesusastraan. Makanya teman-teman yang mungkin kuliah di Universitas Islam Negeri atau di kampus-kampus Islam, Fakultas Sastra itu disebut sebagai Fakultas Adab, begitu ya. Sejarahnya dari masa Umayyah dan Abbasiyah. Begitu ya. Tapi kalau di UNER belum jadi adab, ya masih sastra saja, begitu ya. Nah, jadi itu sejarah kok. Dulu waktu saya di masa-masa belum di dunia kampus itu berpikir apa fakultas adab ini, saya kira adalah fakultas yang mengajarkan tentang perilaku, moral, akhlak. Nah, ternyata ya kaitannya seperti itu. Dalam sejarah istilah adab itu berkaitan dengan pengajaran, kesusastraan dan lain sebagainya. Karena orang Arab itu senang sekali ya bersastra. Misalnya begini, ada sebuah syair ya, ada sebuah syair di sini berbunyi, kun ibnu man syi'ta waqtasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi innal fata man qalaha anadha laisal fata man qala kana abi. Nah, itu termasuk syair-syair ya yang berbicara tentang adab. Misalnya apa? Kun ibnu man syi'ta waqtasib adaban. Jadilah engkau sebagai anak lelaki siapapun yang kau inginkan, tetapi teruslah berusaha untuk memiliki adab. Yughnika mahmuduhu anin nasabi, sebab adab mulia yang kau miliki itu lebih membuatmu mulia daripada nasab yang dimiliki oleh engkau. Jadi silahkan jadi anaknya siapa saja, entah jadi anaknya presiden, entah jadi anaknya gubernur, bahkan silahkan jadi anak pemulung. Tetapi satu hal prinsip, siapapun engkau dan siapapun bapakmu, belajarlah adab. Sebab apa? Sebab adab menjadikan engkau mulia lebih dari nasab menjadikan engkau mulia. Anak presiden, anak gubernur, anak bupati tak punya adab, tidak ada nilainya di tengah masyarakat. Jadi bulian netizen, gitu ya.
Tapi anaknya pemulung, dia punya akhlak yang mulia, punya akhlak yang luhur, dia akan dimuliakan oleh semua orang. Nah, karena ini bentuk tadi syair ya. Innal fata man qalaha anadha, sesungguhnya pemuda itu yang berkata inilah saya. Laisal fata man qala kana abi, bukanlah seorang pemuda itu yang berkata ayah saya adalah fulan bin fulan. Begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kesusastraan tadi ya. Jadi perubahannya secara semantik mengalami perubahan makna ya, perubahan makna pada orientasi yang awalnya seperti apa menuju pada wilayah seperti ini. Tetapi nanti di dalam sejarah berikutnya dari istilah-istilah ini kemudian akan juga berkaitan begitu ya, secara istilah terminologis atau istilahan. Nah, ini kita sudah masuk pada pembahasan utama. Tadi itu pengantar saja, sebenarnya pengantar saja ya, agar kita tahu adab itu seperti apa secara sejarah. Adab, kata Imam Al-Qushairi, seorang ulama besar, beliau mengatakan esensi adab adalah gabungan semua sikap yang baik. Jadi definisi ini rasanya sudah lebih dari mencukupi begitu ya, ketika kita memahami jadi adab iki opo. Nah, adab ini sebenarnya apa? Kita beliau mengatakan esensi adab adalah gabungan. Gabungan itu jami'i ya, jadi himpunan dari semua ya, kalau disebutnya ijtima' jami' khisalil khair ya, kumpulan gabungan dari semua sifat-sifat yang baik, sikap-sikap yang baik. Meskipun kemudian definisi ini oleh Ibnu Qayyim ya kemudian dikritisi begitu ya, karena menurut Ibnu Qayyim adab itu bukan hanya sekedar sikap, tetapi lebih pada implementasi perbuatan. Begitu. Jadi Ibnu Qayyim mengkritik definisi ini bahwa adab itu bukan hanya sikap begitu ya, tetapi lebih pada implementasi dan perbuatan sikap begitu. Isti'mal al-khuluqul jamil, kata Ibnu Qayyim, adab itu adalah beramal dengan akhlak yang indah, dengan akhlak yang mulia, itulah adab. Jadi bukan sekedar sikap tetapi pada implementasi real perbuatan. Next berikutnya. Nah, ini slide-nya habis, ini sudah habis. Kemudian kita perdalam dengan sharing dan tanya jawab. Kemudian dalam realisasinya, kita bahas tentang realisasi. Adab menurut Al-Ghazali. Adab menurut Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bahwa adab itu merupakan ta'dib. Adab itu merupakan pendidikan diri lahir batin. Meliputi apa? 4 hal ini. Jadi kalau ngomong tentang akhlak ada pada 4 hal ini. Pertama, perkataan. Kedua, perbuatan. Ketiga, keyakinan. Dan 4, niat orang tersebut. Jadi lebih real, bisa difahami, bisa nampaklah adab itu. Makanya ada juga yang berpendapat, apa sih bedanya akhlak dan adab itu? Ada yang berpendapat bahwa akhlak itu wilayah hati. Ya, jadi ulama itu mengatakan akhlak itu bukan sikap lahir, bukan sikap luar, bukan sikap perbuatan luar, tetapi lebih pada kondisi batin seseorang. Nanti kita akan bahas itu tentang makna akhlak itu di slide terakhir ya. Sedangkan adab adalah perbuatan dan ucapan yang setiap muslim diperintahkan dan diwajibkan untuk beramal dengannya. Itu adab namanya. Nanti kita akan bahasnya makalah-makalah ulama ya, testimoni ulama tentang akhlak itu, agar kita semakin paham secara teknis, secara detail jadi gimana implementasi akhlak itu. Adab itu ya, adab. Jadi pendidikan diri lahir batin yang meliputi perkataan, perbuatan, keyakinan dan niat. Sehingga ya tentu makanya ulama mengatakan adab dan akhlak adalah sesuatu yang berbeda tetapi erat sekali kaitannya. Coba kita lihat hubungannya. Nah, ini pola sebagaimana yang disampaikan oleh ulama dan diantaranya disampaikan oleh Imam Ghazali tentang hubungan antara adab dan akhlak. Baik, begini. Dari awal ya, dari kolom yang awal, manusia itu terdiri dari 2 unsur dasar, 2 unsur pokok dalam dirinya, yang disebut dengan khalqu dan yang disebut dengan khuluq. Khalqu itu penciptaan fisiknya. Mas Dani berjenggot itu namanya khalqu ya. Saya ini mancung tapi ke dalam mancungnya, itu khalqu namanya ya. Kemudian saya rambutnya bergelombang, itu khalqu namanya. Bagian luar nih, penampilan luar seseorang itu namanya khalqu. Aspek lahir dari manusia itu namanya khalqu. Ada aspek kedua yang ada pada diri manusia namanya khuluq. Bahasa kita disebutnya sebagai software yang tertanam di dalam diri manusia, khuluq.
Yang kemudian Allah katakan wa nafsi wa masawwaha, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini khuluq namanya, khuluq. Sehingga kalau ngomong khuluq itu ada dua potensi. Akan disebut akhlak madhmumah dan akhlak mahmudah. Tapi tidak ada kita menyebut adab madhmumah. Kalau ngomong adab selalu orientasinya positif. Tapi kalau ngomong akhlak bisa kemungkinan akhlak buruk, bisa ngomong akhlak yang baik. Begitu. Nah, potensi manusia itu disebut oleh Allah dalam Asy-Syams tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada software tuh, ada sesuatu yang sifatnya internal di dalam diri manusia, disebut khuluq. Maka kalau kita bercermin doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kan begitu doa kalau kita bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perindah kondisi lahirku, aku tampan, aku menawan, aku ganteng. Kata ibu saya ganteng begitu ya. Kata istri saya ganteng begitu. Saya ganteng begitu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perindah kondisi lahir saya, aku mohon agar Engkau juga perindah kondisi internal saya, kondisi batin saya, khuluq. Karena memang manusia hidup dengan dua unsur itu. Ya, tidak cukup kemudian orang hanya sibuk memperindah bagian khalaqnya, tapi dia melupakan khuluqnya. Begitu pula, tidak bisa juga kemudian orang hanya memperhatikan khuluqnya, tetapi dia melupakan khalaqnya. Karena bagaimanapun khalqu itu amanah Allah yang harus dijaga. Rasulullah bersisir, itu sunnah Rasulullah. Rasulullah bercelak, itu sunnah Rasulullah. Rasulullah menggunakan minyak rambut, itu sunnah Rasulullah. Rasulullah senang menggunakan wewangian, itu sunnah Rasulullah. Rasulullah mandi, itu sunnah Rasulullah. Itu upaya menjaga khalaq. Tetapi sekali lagi jangan habiskan 24 jam kali 7 hari kali 30 hari kali 360 hari hanya untuk merawat khalqu. Ya, hari-harinya hanya habis di depan cermin saja. Begitu ya, dia lupa bagaimana dia membersihkan hatinya, dia dandani hatinya dan seterusnya. Jadi manusia terdiri dari dua unsur, khalqu dan khuluq. Nah, di dalam prosesnya ada proses disebut ta'dib. Ini bagian tengah. Dan disinilah letak dan peran adab. Jadi akhlak itu ini. Jadi akhlak itu bentuk jamak di dalam bahasa Arabnya. Akhlak itu adalah bentuk jamak. Jamak mufradnya atau tunggalnya khuluq. Khuluq jamaknya akhlak. Ini khuluq jamaknya akhlak. Dia dididik, dia mengalami dilakukan pendidikan jiwa, ya, pendidikan pembentukan perilaku dengan proses ta'dib. Bagaimana? Pertama makrifat. Makrifat itu mengenal Allah, ya, mengenal Rasul, mengenal agama. Kedua riyadhatun nafas yang disebut dengan tazkiyatun nafas atau istilah tasawuf dan lain sebagainya. Kemudian adab. Adab di sini konotasinya pada pendisiplinan diri. Ya, pendisiplinan diri. Kenapa kemudian kita diajarkan sholat 5 waktu? Itu bagian dia agar jiwa kita disiplin untuk beribadah kepada Allah. Coba bayangkan kalau kita tidak ada sholat 5 waktu, kita akan menjadi orang yang merasa bebas dan merasa tidak punya aturan di dalam hidup. Adab di sini maknanya pendisiplinan diri. Jadi khuluq tadi yang potensinya bisa fujuraha wa taqwaha, dia butuh diajari, dia butuh dididik. Begitu ya, dia butuh dididik, dia butuh dilatih dengan proses ta'dib ini. Untuk apa? Dia sampai pada 4 pokok akhlak utama yang kata Imam Ghazali disebut ummahatul akhlak, induk para akhlak. Induk para akhlak. Apa saja? Hikmah. Kata Imam Ghazali ada 4 pokok akhlak utama seorang muslim. Yang pertama hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Ya, dan kebijaksanaan ini merupakan akhlak yang paling dominan membedakan manusia dengan binatang atau hewan. Ya. Kalau cuma sekedar menjalankan peraturan, binatang pun bisa. Gitu ya. Lumba-lumba itu diajari kok. Begitu 2 tambah 2 goyang belnya 4 kali bisa. Dia pakai Dia pakai insting begitu ya, dia pakai insting. Itu aturan. Karena kalau kamu bisa jawab, aku kasih upah ikan kecil kata pawangnya. Maka nurut dia gelengkan itu kepalanya 4 kali, dia kasih makan. Tetapi dia tidak ada kebijaksanaan. Dia tidak bisa dicurhati masalah sesuatu, Pak, saya ada masalah nih sama istri, baiknya bagaimana? Itu tidak bisa tuh. Pak lumba-lumba tidak bisa tuh ya. Karena sama ketika dalam menjalankan aturan itu tentu ada kebijaksanaan. Ya, kadang aturan itu saklek begini bunyinya, kalau begini hukumannya seperti ini. Tapi tentu dalam satu kondisi-kondisi tertentu ada kebijaksanaan. Begitu. Maka ketika dalam satu kepepet sering kita kemudian ungkapkan, Pak, mohon kebijaksanaannya. Gitu. Itu tandanya kita sedang dimanusiakan sama orang yang ngajak ngomong kita. Gitu. Hikmah, ada hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, iffah.
menjaga kehormatan diri, menjaga kemuliaan diri. Karena itu Islam dengan segala perangkat syariatnya mendidik kita, mendidik jiwa manusia agar tetap menjaga nilai-nilai kemuliaan seorang manusia yang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka di dalam Islam melarang keras segala hal perbuatan yang mengarah kepada hal-hal yang bisa merendahkan martabat kemanusiaan. Contohnya menyerupai penampilan syaitan. Kedua, menyerupai penampilan agama-agama lain. Begitu ya, yang sifatnya itu identitas sekali. Ketiga, menyerupai penampilan orang-orang fasik. Di zaman Rasulullah SAW sempat Rasulullah itu melarang kaum muslimin pakai baju warna kuning. Itu tidak berkaitan dengan partai tertentu ya, bukan karena baliho yang terpasang itu warna kuning, tidak ada hubungannya. Tapi kenapa? Karena pendeta-pendeta Nasoro di Madinah saat itu pakaiannya warna kuning. Itu Rasulullah larang tuh kaum muslimin jangan pakai baju kuning. Dalam rangka apa? Tadi agar orang Islam punya identitas. Ini arahnya bukan kemudian berbicara tentang eksklusivitas Islam, tidak. Itu semua tetap ada batasannya, bahwa tidak kemudian harus kemana-mana pakai sarung, pakai gamis, pakai sorban, tidak. Tetapi ada hal-hal di mana kebebasan itu ada batasannya. Agar tadi Islam dengan identitasnya. Islam tidak jatuh kepada wilayah yang menjatuhkan martabat kemuliaan keislamannya itu. Iffah ya, menjaga. Kemudian diajarkan untuk tidak minta-minta begitu ya, tidak ngemis padahal dia sudah dicukupi oleh Allah rezekinya. Itu iffah. Termasuk melakukan maksiat, itu sesuatu yang menjatuhkan iffah, menjatuhkan kehormatan diri. Kemarin subuh ya, atau ya kemarin subuh kalau tidak salah, kalau tidak lusa kemarin subuh saya ngaji bersama teman-teman. Kita ada ngaji rutinan subuh, ngaji kitabnya ulama. Itu ada satu pembahasan membahas tentang bab niat berkendara. Nah, di niat yang keempat itu ulama mengajarkan kita kalau berkendara niatkan untuk mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Ya kan, Islam itu sampai seperti itu. Nah, kemudian ketika saya belajar bab itu kepada Dr. Luqmanul Hakim, seorang ulama ahli hadis dari Al-Azhar, beliau mengatakan seorang yang soleh, kata beliau, seorang yang dikenal soleh, ketika dia melakukan pelanggaran di jalan, maka akan menjatuhkan muruahnya sebagai orang soleh. Dan itu terbukti. Coba saja sudah pakai baju koko, pakai gamisan, pakai serban diikat, ada lampu merah terobosan, pasti jadi pembicaraan orang. Pasti jadi pembicaraan orang. Dan itu terjadi di Masjid UNER itu. Penceramah itu juga membahas orang itu. Kemarin saya di perempatan UNER ngelihat suami istri pasangan yang suami itu pakai baju muslim songkoan, tapi dia ada rambu lalu lintas dia terabas saja. Berarti kan dia tidak menjalankan itu benar, akan menjatuhkan muruahnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang soleh itu. Nah, jadi betapa kemudian adab Seharusnya nggak boleh. Okay. Jadi begitu mestinya adab itu ya. Berarti kalau begitu kita juga ngomong tuh adab tentang, makanya kalau kita ngomong adab itu teknis sekali. Ada kitab khusus judulnya Kitabul Adab. Ada kitab judulnya Kitabul Adab, kitab tentang adab-adab. Itu dijelaskan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Semua aktivitas dalam kehidupan seorang muslim ada adab. Sampai-sampai saking indahnya Islam itu ada seorang Yahudi nyamperin sahabat Rasul kemudian berkata, aku kagum sama sahabatmu yang namanya Muhammad itu. Kenapa kata sahabat itu? Dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan agama, hatta fil khiro'ah, sampai pada bab adab masuk kamar mandi, maaf ya, buang air besar itu diajari adabnya di dalam agama kita. Begitu ya. Baik, yang berikutnya asy-syaja'ah. Nah, ini syaja'ah ini ruangnya Mas Dhani ini ya. Syaja'ah itu artinya keberanian, ya. Syaja'ah itu kalau di dalam wilayah domain diagramnya Imam Al-Ghazali disebut dengan berada di wilayah di ruang al-ghadab, ya, di ruang emosi yang amarah, ya, bahwa setiap manusia itu dikasih potensi marah oleh Allah. Namanya kuwatul ghadab. Ya, kuwatul ghadab. Kekuatan untuk mengelola emosi, kekuatan marah. Jadi setiap kita itu dikasih marah sama Allah. Hanya kemudian bagaimana kita menyalurkan marah itu. Kata Imam Syafi'i mengatakan, man istaghdhaba wa lam yaghdhab fahuwal himar. Barang siapa yang dibuat marah tetapi dia tidak marah, maka dia adalah seekor keledai, kata Imam Syafi'i. Nah, kemudian ulama tuh jelasin marah seperti apa. Marah apa tuh? Apakah marah sama istri yang ngabisin uang belanjaan bulanan? Bukan itu marahnya. Ya.
Ini saya didahami istri ini. Bukan itu marahnya, ya. Tapi marah yang dimaksud adalah marah ketika agama Allah dinistakan, marah ketika agama Allah dilecehkan, Rasulullah dihinakan, agama syiar Allah dihinakan, kemudian Al-Quran dinistakan, dia diam saja. Itu yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai keledai yang berjalan itu. Atau ketika apa namanya kehormatan kemuliaannya sebagai seorang muslim atau kehormatan istrinya itu dilecehkan tetapi dia diam saja, dia keledai kata Imam Syafi'i. Sebentar. Jadi setiap manusia itu ada yang disebut dengan kuwatul ghadab yang kalau dalam konteks akhlaknya disebut dengan syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Ternyata syaja'ah itu termasuk dalam akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Berarti kebalikannya menjadi pecundang dan pengecut itu adalah akhlak tercela di dalam Islam. Sebentar, izin sebentar. Jadi ngomong keberanian itu juga bagian dari akhlak. Jadi ngomong akhlak itu enggak kemudian cuma sekedar senyum-senyum depan mertua gitu ya, di depannya mbah itu bungkuk-bungkuk. Bukan hanya itu akhlak itu, tetapi lantang menyuarakan kebenaran, membela yang terzalimi dan tertindas, itu bagian dari induk dari akhlak kata Imam Ghazali. Jadi ngomong tentang akhlak itu bukan hanya ngomong tentang kelembutan perangai seorang muslim, tetapi juga ngomong tentang ketegasan seorang muslim. Itu akhlak juga. Itu juga akhlak. Dan yang keempat adalah adalah keadilan. Jelas itu ruh utama Islam. Kalau kita Jumatan selalu khatib mengatakan innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil. Nah, ini adil nih ya. Adil ini akhlak utama, ruh utama dari Islam itu sendiri. Jadi di sini kemudian kita melihat sekali lagi bahwa akhlak dan adab adalah sesuatu yang berbeda tetapi sangat berkaitan erat. Ya, bahwa adab menjadi bentuk proses ya untuk kemudian menjadikan potensi-potensi manusia tadi menjadi satu hal yang mulia pada diri manusia. Lebih dari itu tadi kembali ada juga yang mengatakan bahwa akhlak itu sifatnya internal dalam diri, sedangkan adab itu yang ternampak di luar. Misalnya bagaimana adab minum sambil duduk dan membaca bismillah dilakukan dengan 3 kali dan tidak bernafas di dalam gelas. Itu adab minum misalnya, begitu ya. Tapi kalau ngomong akhlak tadi masih ada kemungkinan yang orientasinya kepada negatif disebut dengan fujur. Al-fujur ya, potensi akhlak keburukan. Ya, potensi akhlak keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu terakhir ya. Jadi ini mempertegas sebenarnya kaitan dengan akhlak. Terakhir al-khulqu kata ulama adalah kondisi jiwa halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fiklin wala rawiyah. Ini terakhir bahwa untuk mempertegas makna akhlak, bahwa akhlak itu adalah sesuatu kondisi jiwa seseorang yang ia bisa timbul untuk melakukan sesuatu begitu tanpa ada pikiran dan pertimbangan dalam waktu yang lama. Jadi refleks kita melakukan sesuatu. Misal paling gampang kita kepleset terus apa yang terucap dari lisan kita innalillah, itu berarti dia punya akhlak yang baik karena dia internal tuh alam bawah sadar yang mengatakan itu akhlak namanya. Tapi kalau kemudian kita kepleset keluarnya itu penduduk kebun binatang Surabaya, itu berarti namanya akhlak yang mazmumah. Kenapa? Karena internal dirinya. Nah, maka itu dikatakan di dalam pepatah Arab al-zahiru yadullu 'alal batin ya, sesuatu yang ternampak di luar itu seringkali menunjukkan mengekspresikan apa yang nampak di dalam. Kalau kata pepatah orang sekarang mengatakan teko hanya mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kalau dalam istilah bahasa Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan seseorang hanya memberi sesuai dengan apa yang ia miliki, begitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau di-sharingkan dan ditanyakan, karena pembahasan adab ini panjang sekali, luar biasa banyak sekali. Belum lagi ngomong tentang kaitan adab dan ilmu,
proses-proses adab dan lain sebagainya, definisinya, kemuliaannya, keutamaannya, hukuman orang, konsekuensi orang yang tidak beradab itu seperti apa, itu sangat panjang sekali. Kita akan mungkin bahas lebih dalam pada sesi tanya jawab. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Dani. Insyaallah tabarakallah, jazakallah khairan katsiran Ustadz Afri. Materinya sangat luar biasa sekali, dalam, dan mungkin akan diperdalam lagi di sesi sharing dan tanya jawab. Teman-teman kalau mau bertanya, monggo dipersilakan menulis di chat atau mungkin langsung open mic ya. Ini ada pertanyaan Ustadz Afri, saya izin membacakan di chat juga ada. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada tuntunan khusus yang mengajarkan bagaimana caranya menyeimbangkan merawat akhlak dan khuluk? Terima kasih sebelumnya dari Mbak Fiona. Monggo Ustadz. Oke, matur nuwun. Bagaimana menyeimbangkan tadi ya. Baik. Bahwa kemudian manusia itu diwujudkan oleh Allah dalam dua unsur tadi, ada khalq dan khuluq begitu. Maka tentu kewajiban bagi kita untuk menunaikannya. Prinsipnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi kepada sahabat saudara fillahnya yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Gitu ya. Jadi ketika hijrah itu Rasulullah kan mempersaudarakan ya, antara satu muhajirin dan ansor. Itu Sayyidina Salman itu disaudarakan dengan Abu Darda. Karena memang sudah bersaudarkan, jadi ya wis koyo dulur begitu. Ya sudah, Sayyidina Salman ini main nih ke rumahnya Abu Darda. Gitu. Ketika ke rumah Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada di rumah. Dijumpai istrinya Abu Darda, yang nemuin istrinya Abu Darda. Ketika menemui istri Abu Darda itu, ini siapa namanya? Sayyidina Salman ini heran sekali tuh ngelihat kondisinya. Maaf ya, ya bahasa kita, pakaiannya istrinya Abu Darda itu kurang bagus. Nah, ibaratnya ya pakai daster Malioboro gitu ya, kan cuma 25 ribuan gitu ya. Heran tuh Sayyidina Salman Al-Farisi, kok ngene toh gitu, kok dulu kok saudaraku kok ngene banget kayak bojone begitu. Kemana saudara, mana nih Abu Darda? Tidak ada saudaramu, dia masih keluar, ada perlu. Ya tak tunggu saja, kata Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya sudah. Akhirnya Abu Darda ini pulang, datang. Ketika ngelihat Abu Darda, lebih kaget lagi sama Sayyidina Salman. Pucet pasi, lemes tidak karuan. Terus heran nih Salman. Ya Abu Darda, apa yang terjadi dengan dirimu? Ini istrimu kok, maaf ya, ini bahasa saya nih, bahasa kena dampaknya orang Surabaya nih. Kok ya gak open gini, gitu ya. Kok gak open gini bojomu iki, gak kerawat begitu. Terus kamu tak lihat kok kurus, pucat pasi begitu. Terus cerita tuh istrinya Abu Darda, ya memang Abu Darda ini begini, bukan mengadu, tetapi ini dalam rangka untuk tarbiyah, ya, tarbiyah pendidikan. Bahwa dia sholatnya los-losan, istirahat kurang, puasanya ini tidak memperhatikan buka sahur, bahkan saya bahkan tidak ke open begini, tidak sempat diajak ke Tunjungan Plaza nih buat belanja, nggak diajak di Sogo nih ya. Buka Shopee saja tidak boleh begitu ya. Sehingga ya begini apa adanya sudah pakaian saya. Akhirnya dinasehati sama Sayyidina Salman Al-Farisi, dan ini menjadi panduan kita di dalam menyelaraskan antara al-khalqu dan al-khuluq ya. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu itu punya hak atas dirimu. Pertama yang harus diingat, Tuhan Allah itu punya hak atas diri kita. Dan dia menjadi satu zat, satu entitas yang menjadi orientasi utama dan pertama dalam kehidupan seorang manusia, khususnya seorang muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum ngomong tentang hak yang lain, harus Allah yang diprioritaskan. Kedua, inna li rabbika 'alaika haqqan. Ini kau beribadah ya memang itu haknya Allah. Tapi yang kedua, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya dirimu juga punya hak. Nah ini penting, dirimu juga punya hak ya. Artinya apa? Sampai pada Rasulullah saja ketika dengar ada 3 orang pemuda yang mau mau melakukan ibadah yang berlebihan, itu dilarang sama Rasulullah. Ada yang ceritanya kan ada 3 orang pemuda nih, nyambung nih sama penjelasannya. Ada 3 orang pemuda nih sowan sama istrinya Rasulullah. Bunyai, wahai ibunda kaum mukminin, kami mau tahu kesaksian dari jenengan gimana sih ibadahnya Rasulullah begitu ya. Maklum ini karena memang juga hidup di masa Rasulullah, itu enaknya hidup di masa Rasulullah itu ibadahnya begini bisa disebutkan. Maka kemudian 3 orang ini membuat kesimpulan sendiri. Sik to.
nek Rasulullah kaya ngono kene mesti luwih nemen. Kalau Rasulullah saja yang jelas dijamin surga, ibadahnya semacam itu sampai bengkak dan berdarah kakinya, ya kita mestinya harus lebih hebat dari Rasulullah. Karena kita bukan nabi dan juga bukan rasul. Itu kesimpulan yang mereka ambil sendiri, begitu ya. Nah, ini makanya hati-hati dengan model yang begini nih, ya. Ngaji ndak paham disimpul-simpulkan sendiri. Ini bahaya nih. Kalau ndak paham tanya, makanya begitu. Disimpulkan sendiri, ndak tanya sama istri Rasulullah lagi. Akhirnya 3 orang itu membuat kesimpulan masing-masing. Baik, orang pertama berkata, saya akan sholat dan aku tidak akan pernah beristirahat. Yang kedua, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Wih, ngeri. Yang ketiga ini paling ngerinya Mas Jani. Saya akan ibadah dan saya tak akan pernah menikah selama-lamanya. Wah, ngeri itu ya. Wah, ngeri banget tuh. Iya, serem ya. Itu yang bilang perempuan racun dunia itu. Itu madhabnya tadi itu. Itu madhabnya sahabat yang tadi itu. Itu dengar tuh Rasulullah. Dengar tuh Rasulullah. Dia bilang enggak perlu menikah. Dengar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amma wallahi. Ini hadis biasanya dibaca waktu akad nikah. Ini hadis biasanya dibaca waktu akad nikah oleh khatib nikah. Amma wallahi, demi Allah. Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sesungguhnya aku adalah seseorang yang paling besar takutnya kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu mendeklar, Rasulullah mendeklarasikan dirinya, saya orang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Tetapi kata Rasulullah, lakinni, tetapi ya, dengan keimananku, ketakwaanku, khasyahku kepada Allah yang di atas langit bahasa kita. Lakinni usalli wa arqud. Tetapi aku salat, aku pun tidur. Orang 3. Bantah orang pertama kan, yang tadi aku akan sholat tetapi aku tidak mau tidur. Rasulullah bilang, aku sholat, aku juga tidur. Terlepas dari tidurnya Rasulullah beda dengan tidurnya kita, tapi tetap tidur. Tetapi Rasulullah tetap tidur. Yang kedua, wa asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga buka. Sekali lagi terlepas model bukanya Rasulullah jelas berbeda dengan buka, tapi tetap berbuka. Dan yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Bahkan Rasulullah dalam riwayat yang lain dikatakan 3 hal yang disenangi oleh Rasulullah, minyak wangi, perempuan, dan sholat. Kan gitu. Itu sisi basyariahnya Rasulullah, sifat manusia Rasulullah. Kita kembali kepada kisahnya Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Dirimu juga punya hak. Waktunya kau sholat, waktunya kau tidur. Begitu. Waktunya kau puasa, waktunya kau buka. Yang ketiga, Sayyidina Salman mengatakan, wa inna li ahlika alaika haqqa. Dan sesungguhnya keluargamu juga punya hak atas dirimu. Kau boleh ibadah sehebat apapun. Kau boleh berjuang untuk agama Allah sehebat apapun. Tapi kamu punya keluarga, kau harus realistis pikirkan keluargamu. Jangan atas namakan dakwah, jangan atas namakan ibadah, tapi kau telantarkan istrimu. Istrimu punya hak untuk menggunakan pakaian yang bagus. Istrimu punya hak kau kasih makan makanan yang lezat, yang bergizi untuk dirinya. Diterima itu nasihat. Nasihatnya Salman Al-Farisi itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Kan tadi nyampein begitu. Terus kemudian terakhir penutupnya gini, fa'ati bi haqqin haqqah. Ini kuncinya. Ini menjawab pertanyaan bagaimana menyelaraskan khalq dan khuluq. Fa'ati bi haqqin haqqahu. Maka tunaikan segala sesuatu sesuai dengan haknya. Bahwa tubuh kita punya hak, itu naikkan sebagaimana mestinya. Diri kita punya hak, itu naikkan diri kita. Agama kita punya hak, jadi porsinya sudah jelas tuh. Porsinya sudah jelas. Nah, nasihat itu sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Salman menasihati Abu Darda begini, bahwa begini, fa'ati di haqqin haqqah. Jawaban Rasulullah SAW, sadaqa Salman. Benarlah apa yang disampaikan oleh Salman. Ya. Nah, jadi itu sudah dilegalitas, distempel, divalidasi oleh Rasulullah. Begitulah mestinya kita memperlakukan secara seimbang bainal khalqi wal khuluq, antara al-khalqi, antara fisik kita dan akhlak kita. Ya kita, nanti di sini ada pembahasan nih di dalam pembahasan adab. Di dalam pembahasan adab, saya bacakan ya, ada penjelasan ini penting karena tanya bagaimana sih menyelaraskan adab itu, menyelaraskan adab menyelaraskan khalaq dan khuluq itu. Jadi dikatakan bahwa pokok utama kita bisa menjalankan adab itu tatkala kita bisa meniru gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa kita tidak bisa tuh mengaplikasikan, merealisasikan adab dengan ideal, ya, dengan semestinya tanpa kemudian dengan meniru Rasulullah. Ini disebutkan ya.
Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sumber majma' al-adab zahiran wa batinan wa huwa Rasulullah. Kata Imam Al-Ghazali bahwa sumber dari adab zahir dan batin itu adalah Rasulullah. Dengan kata lain, kita tidak bisa menjalankan adab yang selaras, mensinergikan antara al-khalqu dan al-khuluq itu dengan baik tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikuti bagaimana Rasulullah. Ya Rasul, tadi saya sampaikan, Rasulullah itu adalah seorang yang sangat care dengan penampilan. Ya. Tidak ada seorang yang paling menawan, yang paling tampan, yang paling elok parasnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, berkata, pada suatu malam, ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, Sayyidina Jabir bin Samurah mengatakan, dalam satu malam bulan purnama, aku menyaksikan indahnya bulan purnama. Kita perlu tahu, di zaman Rasulullah belum ada Jatim Park, belum ada. Ya, belum ada Surabaya itu yang sekarang yang buyar itu apa Mas Dani? Surabaya Pak? Surabaya Carnival. Itu belum ada ya. Hiburan orang-orang gunung di zaman Rasulullah, hiburan orang-orang Mekah Madinah di zaman Rasulullah itu kalau tanggal 15 mereka naik ke atas bukit. Tanggal 15 malam, 15 Hijriah atau 15 Jawa itu naik tuh ke atas bukit. Mereka bawa snack, bawa popcorn ya, bawa macam-macam tuh, bawa bekal, bawa gelar kloso. Dalam rangka apa hiburan mereka? Menatap dan memandang bulan purnama. Sehingga kalau kita baca karya-karya sastra ulama-ulama Arab, pujangga Arab itu seringkali menggunakan bulan purnama itu sebagai simbol keindahan. Karena itu hiburan mereka orang-orang di gurun pasir. Nah itu Sayyidina Jabir bin Samurah ketika melihat bulan purnama yang sedemikian indah. Lalu kata Sayyidina Jabir bin Samurah, lalu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian serba merah. Nah, ini tidak ada berkaitan dengan judul kita mengepak dengan sayap kebinekaan ya. Ya. Tidak ada berkaitan dengan partai tertentu nih. Rasulullah pakai baju serba merah, kata Sayyidina Jabir bin Samurah. Lalu aku pandangi secara bergantian antara purnama Rasulullah, purnama Rasulullah, purnama Rasulullah. Dan sungguh tiada seorang pun yang lebih tampan dan menawan yang menggunakan pakaian merah selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu purnama jauh dengan tampannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari sisi penampilan. Di dalam Syama'il Muhammadiyah kita membaca riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah tuh kalau pakai minyak zaitun, karena kan minyak rambutnya Rasulullah belum ada pomade ya. Jadi pakai zaitun. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau meminyaki rambutnya sampai mengkilat rambut Rasulullah seakan-akan beliau seperti tukang minyak, kata Sayyidah Aisyah. Saking gilap celingnya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Ya Rasulullah care sekali sama penampilan, care sekali dengan penampilan, begitu. Maka dikatakan oleh ulama, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik secara khalq dan khuluqnya, ya, secara fisik dan peran. Jadi kalau bagaimana sih cara menyelaraskan itu? Ikuti saja bagaimana gaya hidupnya Rasulullah. Itu 20 saya ada punya buku, nanti mungkin tak kirim ke Mas Ramdhani. Itu bagus, 24 jam bersama Rasulullah, menjelaskan seri kehidupan Rasulullah setiap jamnya. Setiap jamnya, jam sekian sampai jam sekian Rasulullah ngapain, jam sekian sampai ngapain, Rasulullah ngapain, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Wah, terima kasih. Mau baca bukunya. Oke, siap. Ini ada lagi Ustadz dari Mas Hanur Rashid. Izin bertanya Ustadz, bagaimana adab mengingatkan atau menasihati teman tentang kekeliruannya? Kadang kita mengingatkan dengan ketegasan benar dan salah, padahal tidak. Semua teman bisa menerima dengan mudah atau berkarakter keras. Matur nuwun. Oke, baik. Baik, bagaimana cara menasihati, menegur saudara kita yang kita anggap melakukan kesalahan? Ada pertama di dalam menasihati saudara itu kita mesti paham ilmunya dulu, memastikan bahwa memang ia berada dalam kesalahan, begitu ya, sebelum kita memastikan, sebelum kemudian kita menegur dengan ketegasan dan lain sebagainya. Tapi kita pastikan dulu itu benar sebuah kesalahan, ya. Karena sekarang rentan kemudian orang itu menilai saudaranya melakukan kesalahan, padahal sebenarnya belum tentu sebagai sebuah kesalahan, kecuali memang yang jelas sebagai sebuah kemaksiatan, begitu ya, atau kesalahan yang sudah kita yakini. Jadi pertama adalah ilmu, kita paham dulu ilmunya. Kedua, bagaimana adabnya
Kedua, kata Imam Asy-Syafi'i, adab menasihati orang itu pastikan kau berbicara dengannya itu di dalam kesepian, tidak kemudian di tengah keramaian. Kata Imam Asy-Syafi'i, jika kau menegur saudaramu di tengah keramaian, sesungguhnya engkau tidak menghendaki memberikan nasihat kepada saudaramu, tetapi engkau sedang ingin mempermalukannya. Dan bab ini tidak hanya kemudian di tengah keramaian dalam makna rame-rame kumpul di kelas, rame-rame termasuk di dalam grup WhatsApp. Karena kehidupan kita itu hampir sekian persen itu sudah banyak yang kita di situ tuh komunikasi ya. Jadi ketika kemudian ada hal-hal sensitif yang perlu disampaikan untuk meluruskan saudara kita, pastikan dulu nih, jaga perasaan dia, pegang hati dia. Karena ketika kemudian menasihati dia dengan yang sikap yang tidak simpatik, maka akan menjadikan orang yang tersebut justru akan menolak kebenaran yang kita sampaikan. Dan itu pesan Allah kepada Rasulullah. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Kalau kau Muhammad punya tipikal itu keras hati di dalam berdakwah, saya pastikan, kata Allah, aku pastikan orang-orang di sekitarmu akan justru lari darimu, akan menghindar darimu. Itu kan kemudian yang digunakan dakwah para asatid kita ya, dengan pendekatannya ada yang Ustadz Naruto, Ustadz Adi dan sebagainya, bagian dari itu. Jadi fahami dulu bagaimana tipikal orang saudara kita. Jangan sampai niat baik kita justru menjadi hal yang nek coro Jawa ini gelak no hati. Apa itu? Membuat hati gelo. Apa gelo itu Mas Dani bahasa Indonesia? Membuat hati tidak nyaman lah. Ya, hati kecewa. Iya. Apa gimana? Kecewa. Ya begitu, ya kecewa begitu. Baper Ustaz, beda ya Ustaz. Baper. Akhirnya baper begitu. Padahal niatnya kita baik tuh, niatnya baik begitu. Maka sering saya sampaikan bahwa seringkali kemudian kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan dia tidak menerimanya bahkan menentangnya, fahami, jangan kemudian memvonis bahwa dia sedang menolak kebenaran yang dia sampaikan. Tetapi evaluasi yang mesti kita lakukan, coba lihat bagaimana cara kita menyampaikan. Bisa jadi dia tidak menolak kebenaran yang kita sampaikan, tetapi menolak cara kita dalam menyampaikan kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah saat ditolak dakwah di Taif. Ketika Rasulullah itu dilempari oleh penduduk Taif, itu kemudian istirahat di sebuah kebun kurma bersama sahabat yang mendampinginya, itu Rasulullah sama sekali tidak ngomong tuh tentang penduduk Taif. Tidak ngomong ya Rasulullah zalim tuh, tidak, sama sekali di dalam doanya itu tidak membahas tentang penduduk Taif, tetapi justru Nabi Muhammad mengadukan kelemahannya, ya Allah, ngapunten, mohon maaf, saya belum maksimal dalam dakwahku. Bayangkan, padahal itu sudah berdarah-darah, dan dalam riwayat istri Rasulullah dikatakan itulah dakwah yang paling berat semasa hidup Rasulullah SAW. Tapi meski demikian Rasulullah masih mengatakan, maaf ya Allah, ngapunten, saya belum maksimal di dalam dakwah. Itu sudah berdarah-darah. Ketika beliau kembali ke Mekah, itu penduduk Mekah sampai disebutkan dalam riwayat tidak lagi bisa mengenali sahabat yang mendampingi Rasulullah karena sudah hancur tuh wajah sahabat Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nah itu ya, jadi coba kemudian ketika ada penolakan, evaluasinya jangan kemudian malah memvonis ancan atos hati ini, udah begitu ya. Ancan ini dia ini seorang keras hati, sulit dikasih tahu. Jangan begitu. Jangan kemudian menyandarkan keburukan itu kepada orang yang kita dakwahi atau kita nasihati, tetapi fokuslah kepada diri. Mungkin cara saya kurang lembut, mungkin cara saya sudah lembut, tapi doa saya kurang sungguh-sungguh buat kebaikan dirinya. Begitu. Belum memang cara strategi, tetapi dakwah tidak hanya tentang strategi, tetapi dakwah juga tentang kondisi ruhani kita dengan Allah. Berikutnya Recording in progress. Ya jelas, yang berikutnya adalah tadi setelah menyampaikan dengan cara yang baik, yang simpatik, dari hati ke hati, tidak menyudutkan, tidak memvonis begitu ya, tetapi mengajaknya, meluruskannya secara persuasif. Yang paling penting dan pokok sebenarnya adalah juga tidak lepas kita dengan mendoakannya. Banyak kita hanya fokus dengan saya sudah mengajaknya berkali-kali Ustadz, tetapi dia juga tidak berubah. Pertanyaannya, apakah kamu juga sudah mendoakannya? Nah, pertanyaannya itu. Nah, karena banyak sekali kemudian kalau kita lihat Islam itu sampai ke dalam hati kita sampai detik ini, itu bukan hanya karena berdarah-darahnya Rasulullah di medan peperangan, tetapi karena tangisan Rasulullah di setiap malam hari beliau. Yang disebutkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu wafat, di jenggotnya ada beberapa belas uban, ya, tidak sampai 20 uban berwarna putih. Karena apa? Karena nangisi umat, karena membaca surat Hud, karena nangisi kita. Dalam satu kesempatan Sayyidina Bilal bin Rabah azan. Biasanya kalau habis azan Rasulullah sudah di masjid, tapi subuh itu Rasul tak kunjung keluar ke masjid, tapi nunggu. Akhirnya Sayyidina Bilal
khawatir ada apa-apa, langsung ke dalam ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapunten sudah subuh. Iya Bilal. Ketika ketemu sama Rasulullah, kaget Bilal, jenggotnya Rasulullah yang panjang itu basah dengan air mata. Kemudian, kenapa ya Rasulullah engkau menangis seperti ini? Baru saja tadi menjelang subuh turun Quran surah Ali Imran ayat 192 sampai 195 kalau tidak salah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya itu. Aku hanya khawatir wahai Bilal, kalau umatku kemudian tidak bisa memahami ayat ini. Aku tangisi agar umatku bisa memahami ini, agar umatku diselamatkan oleh Allah. Nah, itu jadi juga doanya harus diperkuat. Selain kemudian tadi mengajaknya secara persuasif, mungkin cara kita yang perlu kita koreksi agar lebih bisa diterima dengan dia. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah matur nuwun Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa nggak Ustaz nggih? Silakan. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Saya izin mau bertanya, bagaimana harusnya pandangan kita ketika tahu seseorang secara adab bagus sekali, namun untuk penampilan seringkali orang bilang belum sesuai atau tidak tertutup atau seperti rock and roll atau lainnya. Terima kasih. Atau mungkin masih belum berhijab, mungkin gitu Ustaz. Oh baik, jelas ya. Jadi harus dikelirkan dulu nih. Harus dikelirkan dulu nih, pakaian itu dianggap tidak sopan ukuran apa. Kalau sampai pada wilayah tidak memenuhi kriteria kewajiban agama, yaitu tentu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kaitannya dengan misalnya Mas Dani ini kemana-mana pakai kaos bonek gitu ya, pakai kaosan gitu ya, corok kaosan itu kalau dalam dunia kampus kan dianggap tidak sopan juga gitu ya, kecuali masuk FISIP sama ilmu budaya begitu. Rock and roll itu Ustaz. Ya benar. Begitu. Kita clearkan dulu. Baik, begini. Pertama ya, bagaimana harusnya pandangan kita ketika tahu seorang secara adab bagus sekali. Baik, di-clear bahwa dia sudah punya adab dan bagus, adab yang bagus. Clear sudah, adab bagus. Kemudian, tapi secara secara penampilan seringkali orang bilang, ini mestinya kalau kalau ujian bahasa Indonesia orang bilang ini di underline nih ya, orang bilang. Itu ada satu hukum tersendiri itu orang bilang. Orang bilang berarti menurut orang lain. Begitu ya. Dan menurut orang itu kadang kita juga perlu perhatikan, kadang juga ya lewat saja, tergantung kemudian benar tidaknya seperti apa, begitu ya. Kalau kaitannya dengan tadi seperti disampaikan Mas Dani bahwa sampai misalnya belum berjilbab dan lain sebagainya, ini sesuatu yang berbeda. Menutup aurat itu kewajiban. Ya, menutup aurat itu kewajiban. Salat itu kewajiban. Tidak korupsi itu kewajiban. Jangan tidak kemudian mergo korupsi sekalian tidak sholat, tidak begitu cara berpikirnya kan. Ya, kata Buya Hamka pernah kejadian begitu. Buya itu ada pencuri tapi dia rajin sholat. Buya Hamka dilapori sama seorang. Itu kata Buya Hamka bilang begini, itu dia sholat saja masih mencuri, masih untung dia mencuri tapi masih sholat, ya masih untung. Bayangkan dia sudah mencuri, tidak sholat juga. Artinya dia kewajiban yang sama-sama mesti ditunaikan keduanya itu, begitu ya. Nah, secara pokok sebenarnya begini, adab itu sesuatu yang sifatnya menghiasi. Ya, adab itu sesuatu yang sifatnya menghiasi dan menambah nilai. Sekali lagi, adab itu sesuatu yang menghiasi dan menambah nilai. Sekalipun adab itu sebenarnya secara esensial, pokok sekali kaitannya dan berpengaruh terhadap kondisi beragama seseorang. Ya, Pak, ya, saya bacakan nah ini, coba perhatikan. Al-adabu, kata Yasin bin Malik, beliau mengatakan di dalam ini pendapat di dalam kitabnya Imam Suhrawardi, dalam kitab Awariful Ma'arif, al-adabu fil amal alamatu qabulil amal. Ya. Adab di dalam beramal, kita sholat, kemudian kita beradab. Apa adab sholat? Kan banyak. Berwudu secara sempurna, tidak ngobrol ketika berwudu, menghadap kiblat ketika berwudu, kemudian masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Itu adab-adab sebelum menggunakan pakaian terbaik, begitu. Kemudian menggunakan wewangian sebelum sholat. Itu adab sebelum beramal. Kata beliau, al-adab fil amal alamatu qabulil amal. Adab di dalam beramal itu menjadi tanda diterimanya amal yang dia lakukan. Itu pentingnya adab. Bahkan ini saya bacakan lagi, ada penjelasan ulama ini disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Beliau seorang ulama hadis. Beliau mengatakan begini, ini bahayanya kita meremehkan adab.
man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan. Orang yang biasa meremehkan adab, dia akan dihukum oleh Allah dengan berat mengerjakan perkara-perkara sunnah. Jadi kalau kita nih akhir-akhir ini kok saya tiba-tiba malas ya, qobliyah, malas ya puasa sunnah, malas ya begini. Coba perhatikan, mungkin bisa jadi itu karena kita meremehkan adab. Ada tadi saya sampaikan salah seorang ulama tadi namanya Syekh Nuruddin, beliau bilang, kalau kita akhir-akhir ini malas tiba-tiba baca Quran, jangan kira sesungguhnya kalian yang malas menjamah Al-Quran, tetapi sejatinya Al-Quran yang malas untuk kalian jamah. Begitu. Karena apa kok bisa Al-Quran itu malas kalian jamah? Karena Recording kalian stopped. seringkali tidak beradab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita kemudian tiba-tiba hari-hari ini malas jamaah ke masjid, jangan kira kamu malas datang ke masjid, tapi masjid yang enggan untuk kamu masuki. Kenapa? Karena mungkin pernah kita masuk masjid tapi tidak memperhatikan adab. Jadi adab itu sebenarnya meskipun dia disebut sebagai perhiasan orang beriman, tetapi dia esensi sekali. Coba perhatikan tadi, orang yang biasa meremehkan adab, maka dia akan tercegah untuk melakukan sunnah. Wa man tahawana sunan uqiba bihirmanil faraid. Dan orang yang biasa meremehkan ibadah-ibadah Recording in sunnah, progress. dia akan tercegah untuk melakukan ibadah-ibadah fardu. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Dan orang yang biasa meremehkan kewajiban-kewajiban dalam agama, maka dia akan tercegah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali ya, bahwa kalau kaitannya sopan tidak sopannya ukurannya adalah syariat, misalnya dia tidak berkerudung, dia tidak berjilbab, itu kewajiban. Sedangkan dia berakhlak baik, menjalankan adab, itu kewajiban yang lain. Begitu ya, jadi jangan membenturkan. Ketika kita kemudian melihat seperti itu, jangan mengkritik jangan mengkritik satu sisi yang sudah dia lakukan. Misalnya dia sudah kerudungan tapi akhlaknya baik, jangan ngeritik kerudungannya, luruskan akhlaknya, begitu ya. Jangan masalahkan itu. Karena kalau kemudian lisan kita berkata demikian dan kemudian dia merasa frustasi dengan omongan kita, akhirnya dia melepaskan kerudungnya, dosa kita tidak karuan, ngalir tuh sampai kita meninggal. Karena kita menyebabkan orang berpaling dari syariat Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau kemudian dia sudah berakhlak baik tapi auratnya belum tertutup, jangan kritik akhlaknya. Akhlaknya wis apik tapi gak gelem kudungan saya. Gunakan bahasa yang baik. Gunakan bahasa yang baik untuk meluruskan bab kerudungannya, begitu ya. Caranya gimana dakwah kepada kerudungan? Datang ke rumahnya, bawakan Robani, Zoya, Elzata yang lengkap, sak paket, ayo mbak kerudungan bareng. Jangan hanya divonis dikritiki. Ada meme itu dibuat di Instagram, orang yang tidak berkerudung sholatnya tidak diterima. Itu saya ngaji fikih di mana ndak ada bab itu menjelaskan. Ya memang yang dimaksud tidak diterima sholatnya itu nek wong sembahyang nggak mukenan, ya jelas nggak diterima sholatnya. Ya orang sholat ndak pakai mukenan, ndak pakai kerudung, ya ndak bukan maksudnya begitu. Bukan berarti orang ndak jilbaban terus sholatnya ndak diterima. Maksudnya ketika sholat dia tidak menutup aurat, ya dia ndak sah sholatnya, karena salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat, begitu ya. Begitu wallahu alam bisawab. Jadi urusan kemudian seperti rock and roll sebagai apa? Tadi yang penting pokoknya adalah yang terpenting adalah cara berpakaiannya tidak mengimitasi, tidak menunjukkan identitas tertentu kepada hal-hal yang tadi saya sebutkan. Cara berpenampilan syaitan, cara berpenampilan non muslim yang jelas secara identitas, cara berpenampilan ala-ala orang fasik. Begitu ya. Makanya misalnya Rasulullah melarang kita potong rambut qaza kaum lelaki. Qaza itu ada sebagiannya enggak ada, itu qaza. Rasulullah melarang seorang laki-laki jenggotnya dipelintir satu, dikareti begitu. Kayak Ahmad Dhani dong. Nah, itu tidak boleh. Ya karena disebutkan begitu. Jadi jenggotnya iblis itu di kelabang dua begitu modelnya. Ya, di kelabang dua begitu. Itu tidak boleh. Itu bentuk-bentuk yang mesti kita. Itu juga bagian dari adab sebenarnya. Ada berpakaian, ada berpenampilan ya. Kemudian ya, dan seterusnya, khususnya kaum perempuan ya bagaimana. Adapun kemudian cara berpakaian secara umum tidak ada masalah. Itu berdasi pakaian orang kafir. Ya, kabeh seperti sepeda motor itu punya orang kafir. Itu tidak masalah. Memang iya dulu ya, saya baca tuh di kitab-kitab ulama-ulama dulu itu di zaman penjajahan Belanda memang pernah para masyayikh, para kiai-kiai kita mengharamkan kaum muslimin menggunakan jas, dasi dan celana jeans. Sempat fatwa itu muncul. Kenapa? Agar kaum muslimin Indonesia khususnya itu punya identitas yang berbeda dengan para penjajah.
ben gak ono istilah londo ireng. Nah, begitu. Konteksnya saat itu penjajahan. Konteksnya penjajahan agar kita berbeda, menunjukkan ini identitas kita sebagai orang Indonesia Muslim dengan mereka penjajah. Tapi ketika selepas itu ya sudah tidak berlaku seperti tadi warna kuningnya di Madinah tadi, begitu ya, sama seperti. Jadi ada hukum yang berkaitan dengan qadhiyatul hal namanya, konteks zaman seperti apa, begitu ya. Ada teman perempuan mahasiswi UNER, dia itu memang agak tomboy, tapi dia akhwat, maksudnya akhwat itu ya rokan, kerudung ombo, tapi sepatunya senangannya cat untuk Converse tuh. Dia takut dengan hadis itu. Ustaz, saya boleh enggak saya pakai celana sepatu Converse nih? Nah, itu tidak ada masalah karena kan Converse itu universal sebenarnya. Tapi yang dimaksud menyerupai itu misalnya pakai kalung salib ya, pakai identitas tertentu yang menunjukkan agama tertentu ya. Pakai topinya siapa yang 25 Desember itu jadi khotib Jumat itu kan nyalah itu namanya ya. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini mungkin yang terakhir pertanyaannya Ustaz. Ustaz Afri ngapunten mau bertanya, saya pernah dengar adab untuk mencegah kemungkaran ada 3, yakni dengan lisan, tangan, dan hati, atau doa dalam selemah-lemahnya iman. Maksudnya selemah iman itu pripun nggih? Apakah langsung mendoakan teman yang ingkar artinya sama dengan futurnya iman? Baik, terima kasih. Ini memungkasi ya pertemuan kita malam hari ini tentang adab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting, ini juga bagian dari berilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Ada hadis riwayat Muslim kalau tidak salah itu, man ra'a minkum munkaran. Ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Pertama, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran. Nah, ini harus kita pahami secara teks dulu. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran. Berarti objek pembahasan hadis ini yang berbuat kemungkaran atau kemungkarannya? Kemungkarannya. Mungkaron. Mungkaron itu kemungkarannya, perbuatannya. Jadi kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, fokus yang akan kita perbaiki, yang akan kita rubah adalah perbuatannya. Kebencian kita adalah pada perbuatannya, bukan pelakunya. Itu harus pokok. Ini kaitannya dengan tadi tuh, kaitannya dengan pertanyaannya Mas yang pertama tadi tentang nasihatin orang, itu kuncinya apa? Kunci pertama itu tidak boleh niat dakwah, niat ngajak orang, niat mau mengubah keburukan dengan amarah dan kebencian, tidak boleh. Dipastikan sudah ya 90% akan banyak gagalnya. Karena dakwah itu harus didasari dengan cinta. Kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita amar ma'ruf? Karena kita peduli dan sayang sama saudara kita. Seperti orang tua yang melarang anaknya minum es atau manjat pohon. Itu tidak ada yang marah kepada anaknya karena kebencian. Tidak ada. Le ojo munggah. Itu bukan karena marah, tetapi karena sayang agar anaknya tidak apa-apa, tidak jatuh, ya, tidak patah tulang begitu. Itu bahasa dakwah itu begitu. Jadi harus didasari dengan cinta, kasih sayang, kepedulian, bukan amarah dan kebencian. Kembali, fokus amar ma'ruf nahi mungkar itu pada kemungkarannya, bukan pada orangnya. Jadi kalau kita marah, kita mangkel, jangan sama orangnya. Orang harus tetap kita cintai, harus kita sayangi. Kalau kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu, maka hendaklah engkau mengubahnya dengan biyadih, dengan tangannya. Memang banyak ulama yang memahami biyadih itu dimaknakan secara majazi, dimaknai secara konotatif, maknanya memiliki kekuasaan. Begitu. Artinya kalau misalnya Mas Dani ini jadi wali kota Surabaya, itu tanggung jawabnya sangat besar. Ya, tanggung jawabnya sangat besar. Setiap ada kemungkaran, Mas Dani punya tanggung jawab amar ma'ruf dengan apa? Dengan tangannya. Apa maksudnya? Tanda tangan, surat keputusan, surat ini, surat itu maksudnya. Bahwa seorang penguasa, seorang pemimpin punya kemampuan untuk hal tersebut. Itu dalam makna kebanyakan para ulama, begitu ya. Ya artinya dalam makna yang lebih sederhana, kalau punya kekuatan ya silahkan. Tetapi memang tidak kemudian langsung dengan otot, begitu. Tetapi lebih pada dengan kemampuan tadi berdialektika dan sebagainya. Kedua, tapi jika tidak mampu atau tidak punya ruang untuk itu, atau tidak mampu melakukan hal itu, karena mungkin yang melakukan kemaksiatan itu orang yang lebih di atas kita posisinya, atau sesuatu yang memang sangat sulit untuk kita kendalikan dan bukan menjadi kuasa kita, maka fal yughayyirhu bilisanih, maka hendaklah ia ubah dengan lisan. Lisan itu tidak hanya omongan, tetapi juga tulisan. Nah ini FLP ini perannya.
Nah, ini FLP nih, ya, tulisan, nah, gitu. Karena kata ulama al-qalamu ahadul lisanain. Pena itu merupakan salah satu bentuk ucapan lisan. Bahkan dikatakan oleh ulama apa yang tertulis dampaknya lebih hebat dari apa yang terucap. Begitu. Maka ubahlah dengan lisan dan dengan tulisan. Sekarang media sosial itu sudah menjadi media kita untuk bisa menyuarakan kebenaran. Begitu ya. Ada yang kemudian sekarang pakai mural itu ya. Itu termasuk bil lisan tuh ya. Bil lisan, bil kolam ya, dengan tulisan, dengan argumentasi begitu, dengan opini. Itu dakwah kedua. Dalam bahasa yang sederhana kalau saudara kita ya dengan nasihat. Ya dengan nasihat. Mbak begini itu deh. Tapi kalau juga masih tidak mampu, yang ketiga. Yang ketiga. Ini yang saya sampaikan ini syarahan penjelasan secara umum kebanyakan mayoritas ulama. Nanti saya sampaikan penjelasan ulama lain yang agak berbeda dengan penjelasan ini. Yang ketiga adalah fal yughayyirhu. Kalau tidak bisa juga fal yughayyirhu biqalbih, ya. Fa in lam yastati' fa biqalbih. Tapi kalau juga tidak bisa pakai lisan, maka ubahlah dengan hati. Nah, maksudnya bagaimana ubahlah dengan hati? Ubahlah dengan hati. Ubahlah dengan hati itu maknanya mengingkari kemungkaran tersebut. Jangan sampai ada maksiat di depan mata, ada kemungkaran yang sama kita ketahui, tapi hati kita enggak ono kreteke ati blas, gitu. Enggak ono penentangan hati sama sekali. Nah, ini yang dimaksud. Keretek hati kata orang Jawa, lintasan pengingkaran hati itu selemah-lemahnya iman. Kata ulama, kalau sampai ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada hal yang kebatilan di depan mata, dia tidak batin dalam hati minimal, dikhawatirkan dia tidak punya iman. Karena keretek hati ketika ada kemaksiatan itu minimal selemah-lemahnya iman. Ini mayoritas ulama, ya. Jadi maksudnya apa? Ya itu batas minimalnya. Kalau tidak mampu ini, maka minimal pakai hati, dan itu paling selemah-lemahnya iman, dengan lintasan hati, dengan pengingkaran dan dengan doa. Ini mafhum mayoritas ulama. Tetapi ada pendapat lain mengenai hadis ini. Saya baca kitab di dalam syarahnya Arba'in Nawawi, Syekh Abdullah Al-Jordani, dan juga saya mendengar penjelasan langsung ini dari almarhum yang kemarin wafat itu Kiai Haji Imam Mawardi, ya, pengasuh pesantren Ahmad Mawardi, Imam Mawardi, pengasuh pesantren kota Alif Lam Mim Kebonsari. Ada begini, justru dibalik pemahamannya. Justru kata beliau tingkatannya itu dibalik. Yang paling kuat itu justru dengan hati. Karena kalimatnya wadzalika. Wadzalika itu di dalam bahasa Arab menunjukkan isim isyarah lil ba'id, menunjukkan kata petunjuk yang fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Beda sama hadza. Kalau hadza itu isyarah lil qarib, ya. Hadza itu ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Kalau zalika itu artinya itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalimat terakhir hadis itu wadzalika adaful iman itu menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Yang jauh yang mana? Yang tangan, karena disebut pertama. Nah, sehingga menurut kelompok yang ini memahami hadis ini, justru yang paling lemah imannya itu, selemah-lemahnya iman itu menggunakan tangan. Karena justru dengan kekuatan doa, dengan kekuatan hati, itu adalah paling kuatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tidak banyak, kata beliau, orang yang bisa beramar ma'ruf menggunakan hati dan doanya. Karena lebih banyak orang ketika melihat kemaksiatan, lebih banyak mengutuki dan mencela serta mencaci maki. Ada sebuah kisah nih, saya lupa namanya, ulamanya itu besar. Dia duduk di sebelah di pinggiran sungai Ifrat atau sungai Nil begitu. Dilihat di situ ada perahu lewat, ada bahtera lewat, dilihat ada orang banyak maksiat macam-macam di situ. Maksiat laki perempuan, macam-macam maksiat. Itu bilang orang sebelahnya muridnya, guru coba perhatikan orang yang ada di dalam perahu itu, dia melakukan kemaksiatan. Doakan untuk dia. Maksudnya yang murid ini doakan biar dia kapok, tidak maksiat. Tetapi justru guru ini doanya baik, ya, doanya baik, ya Allah jadikan dia begini. Pokoknya doa yang baik. Begitu kapal itu berlabuh dan tiba di tepi, apa yang terjadi? Seluruh orang yang ada di kapal itu sudah menjadi orang yang semuanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketulusan hati sang imam tadi itu mendoakan orang yang ada, dan itu tidak semua orang bisa. Melihat sesuatu yang sangat mangkel, tapi dia masih tetap bisa dengan keteguhan hati mendoakan baik buat orang tersebut. Itu mafhum kedua. Seperti juga kalau nggak salah Imam Ahmad atau Imam Malik ketika melihat kumpulan kemaksiatan,
Aneh doanya, ya Allah jadikan kau kumpulan maksiat itu sebagai penduduk surgamu. Itu muridnya heran. Ya apa Imam maksudmu? Itu orang ahli maksiat kau doakan penduduk surga. Maksudnya Imam Ahmad apa? Maksudnya Imam Ahmad sebagaimana telah engkau izinkan mereka berfoya-foya di dunia, izinkan pula dia berfoya-foya di surga. Bagaimana maksudnya? Ya tidak bisa orang masuk surga tanpa taubat. Maksudnya itu doa Imam Ahmad, jadikan mereka sebagai orang yang bertaubat. Benar, mereka semua wafat akhirnya setelah posisi bertaubat atas keberkatan doanya Imam Ahmad tadi. Nah sekali lagi, ini tidak semua orang bisa. Ini tidak semua orang kuat hati. Makanya dikatakan yang pakai tangan tadi itu justru yang selemah-lemahnya iman. Nah, yang penting hadis ini difahami sebagaimana mestinya, tidak untuk menyudutkan saudara-saudara kita yang berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Afri sudah Amin. dalam pembahasan tadi juga sharing dari teman-teman. Sebenarnya mau tanya satu hal lagi Ustadz. Singkat aja Ustadz. Oke, ada 3 menit nih menuju Oh, subuh. kebanyakan. Silakan. Itu Ustadz, terkait adab ikut kajian ketika online Ustadz. Bolehkah kalau saya kan, bolehkah nggak on cam dan sebagainya, mungkin selain sibuk dan sebagainya gitu Ustadz. Bolehkah atau harus gimana Ustadz? Ya, Menanggapi kan monggo Ustadz. Baik, jadi memang ada pertanyaan tuh, dan itu disampaikan kepada ulama-ulama besar kita, wahai syekh, wahai Ustadz Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, apakah ngaji online itu juga berlaku mendapatkan keutamaan menuntut ilmu? Kata beliau, iya. Selama, tapi ada selama nih, ibarat iklan itu syarat dan ketentuan berlaku. Itu biasanya ada di bagian kecil iklan tuh. Tapi kalau ini bold nih, syarat ketentuan berlaku. Aturan itu berlaku jika yang bersangkutan itu meniatkan dirinya dan dengan penuh kesungguhan sebagaimana hadirnya secara offline. Begitu. Karena memang kelemahan ngaji online itu kadang adalah semaunya sendiri. Kadang maaf sekali. Beberapa kali itu saya pernah join, saya sebagai peserta. Dosen saya yang menjelaskan, beliau ngisi kajian tentang ekonomi Islam sama bapak-bapak ngajinya, sama bapak-bapak ini, bapak-bapak itu ngaji, entah saya tidak tahu, tidak sadar atau seperti apa, kameranya itu dinyalakan. Maaf ya, ini bapaknya pakai kaos dalam saja, ya sambil ganjel bantal, sambil nyimak enak begitu, Nah itu kan tentu kalau secara adab tentu kurang baik ya. Maaf sekali lagi. Beberapa kali juga tanpa sengaja sebenarnya, karena mungkin tidak terlalu banyak partisipannya. Ada akhwat-akhwat itu sambil tiduran kadang hijabnya tidak dipakai, kerudungnya tidak dipakai, sambil gulung-gulung lihat handphone begitu. Itu kan tentu bukti ya bahwa kadang seringkali kita ini kalau pakai online itu seringkali kurang memperhatikan adab. Tetapi tetaplah kita tetap menghargai bahwa hadirnya dia di Zoom itu adalah sesuatu yang sudah baik, yang sudah saya apresiasi. Begitu lebih baik daripada begitu sambil lihat film yang lain, sesuatu yang tidak bermanfaat, begitu. Jadi sebisa mungkin begini, posisi kita di dalam menyikapi itu, berusahalah tetap untuk mengapresiasi kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh saudara kita. Karena kita tidak tahu ya betapa usaha, kita tidak tahu bagaimana usaha dia untuk melakukan kebaikan itu. Tetapi kalau ada hal yang kurang baik, tetap dia harus disampaikan. Begitu. Jangan sampai kemudian kita mengatasnamakan mengapresiasi kebaikan tetapi mentolerir hal yang kurang baik, begitu. Jadi begitu Mas Dhani, bahwa taklim ini akan tetap bernilai dengan hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan disebut sebagai taman surga, mendapatkan curahan rahmat, dikelilingi malaikat, mendapatkan ketenangan dari Allah, disebut nama kita di sisi para malaikatnya. Kita tetap mendapatkan semua itu ketika kemudian kita bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu bukan hanya dalam lintasan hati, tetapi ya madep semacam ini, bawa note catatan ya, menyimak dengan baik, tidak disambi dengan hal yang macam-macam. Demikian Mas Dhani kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallah Ustadz, namper ke saya ini Ustadz, nggak ke teman-teman, ke saya. Kita semua. Masya Allah. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Afri sudah berkenan berbagi ilmu, sharing, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami mohon maaf sekali, mungkin ada salah dan khilafnya.
insya Allah nanti kita sambung dengan pertemuan-pertemuan yang akan datang ya Ustaz. Mohon maaf juga tadi terlambat juga karena kesalahan saya sendiri, masih on the way di jalan tadi Ustaz, alasan. Ya Ustaz, terima kasih teman-teman FLP Surabaya, pengurus FLP Surabaya yang sudah berkenan hadir. Semoga waktu yang sudah diluangkan ini menjadi catatan amal kebaikan kita nantinya. Jangan lupa tugas PK-nya malam ini ditunggu sebelum 2359. Ustadz Afri, sebelum kita tutup mohon berkenan untuk mendoakan Siap. Pak penutup Ustadz bagi kami semua, insya Allah. Monggo Ustadz. Ini ada catatan dulu nih dari Mbak Ratna nih. Oh, ada yang susah sinyal kalau on cam, itu enggak apa-apa, itu enggak masalah. Oh iya, ya. dimaklumi Ustadz G. Ya, cuma kadang memang ini jadi alasan nih buat mahasiswa kalau di kampus ya. Dicari namanya nggak ada, mana nih? Maaf Bu, dari kamar mandi gitu. Alasannya gampang dicari itu. Maaf Bu, susah sinyal gitu ya. Oke, baik. Semoga manfaat, semoga berkah duduk kita, perkumpulan kita pada malam hari ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di dalam room Zoom. Allah juga kumpulkan kita kelak di akhirat di dalam room surga bersama-sama pada seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Allah khairan kasiran Ustadz Afri Andriatul sudah berkenan mengisi taklim pengurus pada malam hari ini. Teman-teman juga terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Alhamdulillah. Kemudian kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini sudah didokumentasi belum Mbak Ratna? Betul sudah? Oke sudah. Baik, terima kasih sekali teman-teman semua kehadirannya. Ustadz Afri juga mohon maaf untuk segala salah dan khilaf. Terima kasih banyak. Oke. Teman-teman monggo kalau mau live dulu. Silakan, saya tutup. Saya pribadi mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.